ketika menulis skripsi ada perusahaan yang namanya Jasa Raja. Akhirnya saya magang lah di Jasa Raja untuk mengetahui sistem di Jasa Raja seperti apa sih. Nah, dari situlah saya bertemu dengan orang-orang hebat di Jasa Raja. Kok kepikiran ya, kayaknya asik juga kerja di Jasa Raja. Akhirnya kemudian kami juga bekerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk mengetahui siapa sih ahli waris yang sah gitu. Nah, ahli waris yang sah itu biasanya kami datangi. Petugas kami akan datang ke sana untuk melihat bukti-bukti bahwa memang ahli waris itu sesuai gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah sesuai, sudah dipastikan sesuai dan terjamin, besaran santunan yang kita serahkan itu adalah sebesar 50 juta per korban gitu. Jadi kalau misalkan itu untuk yang meninggal TKP. Tapi kalau misalkan dia luka-luka dulu masuk rumah sakit, kemudian meninggal dunia, maka besarannya adalah atau hingga 2022 kemarin berapa sih nilai santunan yang sudah diberikan oleh Jasa Raja Cabang Banten nih Pak? Iya, kalau untuk periode tahun 2022 kami sudah menyalurkan santunan sebesar 84 miliar. Podcast pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yakni Bapak Saldi Putranto. Beliau adalah Kepala Cabang Jasa Raja Cabang Banten yang alhamdulillah sudah hadir di studio Ekbis Banten. Halo, apa kabar Pak Saldi Putranto? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Terima kasih banyak nih Pak sudah datang dan mampir ke studio ekbisbanten.com nih Pak. Iya, sama-sama Mas. Bapak menjadi orang pertama untuk mengisi podcast dari BUMN yang datang ke kantor kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak. Nih. Ya, sama-sama alhamdulillah bisa hadir. By the way nih Pak Saldi, boleh tahu nih gimana nih sebelum kita ngobrol panjang lebar terkait podcast atau peran Jasa Raja atau profil Bapak nih sedikit terkait perjalanan hidupnya nih Pak, mungkin dari sejak SD sampai sekarang, kalau boleh ceritakan Pak, bagaimana nih Pak? Mungkin setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing nih Pak. Iya, dari kecil berarti ya? Iya, dari kecil. Ya memang kebetulan keluarga saya itu asalnya dari Klaten Solo, Mas Ismet. Tapi kedua orang saya itu kemudian bekerja di Jakarta dan saya lahir besar di Jakarta, tepatnya di daerah Pasar Minggu. Dan saya pun sekolah SD, SMP itu di daerah situ juga. Nah, mulai nanti yang SMA saya mulai agak jauh karena memang waktu itu SMA juga tidak banyak gitu ya, tidak banyak pilihan, dan kuliah juga ya masih di sekitaran Jakarta juga, Jakarta Selatan. Seperti itu Mas, sampai dengan akhirnya saya bekerja di Jasa Raja. Sempat kuliah nih Pak? Sempat kuliah dulu di mana Pak, mohon izin? Dulu saya kuliah di Universitas Gunadarma. Itu di kampus Depok, Jawa Barat gitu. Dengan jurusan dulu? Jurusannya saya sistem informasi. Sistem informasi. Lebih ke arah ilmu komputer ya. Komputer. Nah, setelah lulus kuliah ini bagaimana nih Pak? Sampai bisa akhirnya bergabung ke Jasa Raja ini Pak? Iya, semasa kuliah itu sebetulnya saya sudah sambil kuliah sambil bekerja Mas, karena bidang IT, jadi saya mencari pekerjaan yang berkaitan dengan IT. Waktu itu saya sempat menjadi konsultan IT. Kemudian di akhir-akhir kuliah itu kan kita harus menulis skripsi Mas. Nah, ketika menulis skripsi ada perusahaan yang namanya Jasa Raja. Akhirnya saya magang lah di Jasa Raja untuk mengetahui sistem di Jasa Raja seperti apa sih. Nah, dari situlah saya bertemu dengan orang-orang hebat di Jasa Raja. Kok kepikiran ya, kayaknya asik juga kerja di Jasa Raja. Akhirnya setelah lulus rentang waktu 1 tahun saya melamar ke Jasa Raja dan alhamdulillah sampai saat ini saya diterima di Jasa Raja. Gitu. Jadi magang membawa berkah nih ceritanya nih Pak. Betul sekali. Orang biasanya susah nyari kerjaan, Bapak magang langsung. Karena ditawarin Mas. Oh, ditawarin. Waktu itu IT-nya cuma sedikit dan perlu orang. Akhirnya saya memberanikan diri untuk melamar langsung di bagian IT-nya seperti itu Mas. Nah, bahkan boleh sedikit cerita nih Pak, nih balik lagi ke soal kuliah. Dulu Bapak memilih jurusan IT itu apa sih Pak? Mungkin Pak karena memang peluangnya kayaknya bagus nih untuk bekerja, peluang pekerjaan. Iya.
Dulu memang IT kan belum wah gitu ya. Tapi sejak SMA itu saya memang senang yang namanya logika pemrograman. Akhirnya saya lihat waktu itu saya sebetulnya tujuannya bukan Universitas Gunadarma, Universitas Legi yang bonafit lah. Tapi ya nasib memang mengatakan saya harus ke Gunadarma. Akhirnya saya diterima di sistem informasi Gunadarma. Tapi memang itu memang apa ya? Kalau kita boleh bicara itu tentang passion kita. Ya senang ngulik komputer, senang ini itulah yang saya akhirnya masuk ke sana. Nah, terus sambil karena ditawarnya dulu gimana Pak? Sehingga boleh sedikit cerita juga terkait peluang jurusan itu juga nih Pak. Sehingga Jasa Raharja ternyata wah ini harus ditarik nih orang-orang IT nih karena nih dulu tuh gimana tuh Pak ini? Iya. Dulu saya magangnya memang tentang sistem di Jasa Raharja. Di Jasa Raharja itu ada yang namanya bagian pelayanan sama bagian asuransi. Kebetulan saya magang di bagian pelayanan dan asuransi itu. Nah, saya lihat sistem di sana itu masih menggunakan aplikasi yang berbasis teks file gitu ya. Padahal saya belajar di Gunadarma itu di universitas sudah berbasis objek. Nah, saya akhirnya di tulisan saya itu, di skripsi saya itu menulis tentang mengubah sistem yang ada di Jasa Raharja menjadi sistem yang terbaru gitu. Nah, mungkin melihat hasilnya cukup baik mungkin ya. Akhirnya ditawarilah sama pejabat waktu itu di TI, bagian TI itu, udah daftar aja ke Jasa Raharja. Nanti kalau misalkan memang bisa melakukan perubahan di Jasa Raharja, ya itu bagus buat Jasa Raharja. Nah, dari situlah saya ya sudahlah memantapkan diri. Selain itu, saya juga melihat ini kan BUMN ya. BUMN itu kan dulu pikiran kita tuh BUMN ini terjamin nih masa depannya gitu kan. Kalaupun pensiun ada uang pensiunnya dulu kan, berpikiran seperti itu. Makanya tekad saya semakin bulat untuk masuk ke Jasa Raharja BUMN gitu. Nah, itu setelah bergabung itu gimana tuh dari hasil skripsi dulu tuh soal mengubah sistem yang ada dengan hasil skripsi abang itu ya Bapak ini? Iya, karena memang inline ya hasil tulisan saya dengan sistem yang ada itu memang tidak langsung diimplementasi atau diubah karena memang butuh waktu ya. Karena sistemnya besar dan saya tidak bisa melakukan itu sendiri. Nah, akhirnya itu butuh waktu sekitar hampir 8 tahun. Akhirnya bisa merubah sistem itu dari yang sistem text based tadi menjadi sistem objek tadi. Nah, itu hampir 8 tahun lah perjuangan bersama teman-teman TI ini mengubah sistem di Jasa Raharja seperti itu. Hingga akhirnya itu juga menjadi salah satu faktor bagaimana Jasa Raharja memberikan pelayanan terbaik tentu. Tujuannya seperti itu. Pak, ngomongin Jasa Raharja nih Pak, kan nggak semua orang tahu apa Jasa Raharja gitu. Bahkan ini BUMN atau perusahaan swasta gitu. Nah, boleh diceritakan nih Pak tugas pokok Jasa Raharja sendiri apa sih Pak? Sehingga masyarakat juga banyak yang tahu nih gitu. Iya, tugas pokok Jasa Raharja itu Jasa Raharja itu kan bagian dari BUMN gitu ya. Awalnya Jasa Raharja itu mengemban amanat Undang-Undang nomor 33 tahun 64 dan Undang-Undang 34 nomor tahun 1964. Nah, Undang-Undang nomor 33 tahun 1964 itu sendiri merupakan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Nah, ini mengumpulkan iuran-iuran dari masyarakat sebagai penumpang angkutan umum. Ya, jadi misalkan naik bus, naik kereta api, naik kapal laut, naik pesawat, itu tiketnya itu sudah termasuk iuran wajib Jasa Raharja. Itu besarannya beda-beda. Sementara untuk yang Undang-Undang 34 1964 itu tentang dana sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Nah, ini diambil dari SWDKLJ yang dikutip
dari masyarakat berbarengan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, dana ini untuk apa? Dana ini adalah untuk memberikan santunan kepada masyarakat yang terlibat kecelakaan, baik kecelakaan angkutan umum maupun kecelakaan kendaraan pribadi. Nah, dari situlah Jasa Raja memberikan santunan kepada orang yang mengalami kecelakaan tadi, itu Mas. Jadi setiap kecelakaan baik di darat, di lautan ataupun udara disantuni oleh Jasa Raja. Nah, kemudian kalau berbicara santunan, masyarakat juga kan masih bingung nih Pak. Bagaimana sih sebenarnya kalau kita terjadi kecelakaan di jalan raya gitu, karena umumnya kan kecelakaan di masyarakat itu kan terjadi di jalan raya gitu. Pengendara motor baik roda 2 ataupun roda 4. Nah, bagaimana Pak kalau boleh diceritakan supaya sobat Ekbis juga tahu bagaimana pengurusan santunan ke Jasa Raja gitu. Iya. Setiap kecelakaan yang terlibat di jalan raya, baik darat, laut maupun udara, itu biasanya kan ada, bukan biasanya, pasti ditangani oleh pihak yang berwajib, pihak yang berwenang. Kalau misalkan di darat itu pihak kepolisian. Nah, Jasa Raja jika melihat atau ada kecelakaan di jalan raya, itu biasanya akan menghubungi pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun akan melakukan penyidikan tentunya ya terhadap kecelakaan tersebut. Nah, ketika masyarakat mengalami kecelakaan, maka masyarakat harus melapor ke kepolisian. Tentunya pihak kepolisian tidak selalu ada di tempat gitu kan, makanya kadang-kadang harus melapor ke pihak kepolisian. Nah, dari laporan itulah Jasa Raja mulai bergerak memberikan santunan itu. Kalau misalkan di laporan polisi memang menyatakan bahwa itu kecelakaan, maka Jasa Raja mulai bergerak, Mas. Nah, kalau misalkan masuk rumah sakit, kita kejar korbannya ke rumah sakit. Kalau meninggal dunia, kita kejar ahli warisnya tinggalnya di mana, seperti itu. Jadi kalau misalkan masyarakat kecelakaan, ya tolong lapor ke kepolisian supaya bisa kami tindak lanjuti lebih lanjut. Itu, Mas. Nah, di masyarakat yang menjadi salah satu keluhan ini Pak Saldi ini, salah satunya terkait kesulitan mendapatkan LP. Nah, ini bagaimana nih Jasa Raja, sementara Jasa Raja sudah siap memberikan santunan tapi LP-nya susah, masyarakat susah mendapatkan LP. Nah, bagaimana nih Pak mungkin solusi yang ditawarkan ke masyarakat? Iya, sebetulnya kalau dari kami tidak ada kesulitan untuk mengurus polisi, cuma memang masyarakat mau nggak melapor ke polisi gitu kan. Karena kalau misalkan ada kecelakaan yang belum tercover oleh polisi, biasanya kami akan memberi informasi kepada kepolisi. Nah, biasanya pihak kepolisian bersama kami itu nanti akan datang datang ke tempat korban itu berada gitu, entah di rumah sakit atau ke rumah ahli waris gitu ya. Nah, itu bersama-sama kami bersama kepolisian itu akan semacam menanyakan kronologis dan lain-lainnya. Nah, itu saya rasa tidak ada kesulitan kalau menurut saya untuk memberikan laporan ke polisi. Yang penting saat kejadian jangan menunda waktu. Kalau bisa saat itu 3 hari Pak ya, atau berapa tuh Pak maksimal? Kalau bisa langsung hari. Kalau bisa langsung. Nah, jadi kalau kecelakaan, pihak keluarganya itu datang ke Polres terdekat untuk melaporkan adanya kejadian kecelakaan seperti itu. Jadi jangan menunda lama gitu, Mas. Karena untuk memudahkan pihak kepolisian melakukan penyidikan juga. Iya. Kemudian nih Pak, kalau boleh tahu rumah sakit mana saja sih yang memberikan pelayanan Jasa Raja atau yang di cover Jasa Raja nih buat masyarakat yang atau ada insiden hal-hal yang tidak diinginkan kemudian dia terjadi kecelakaan, itu dibawa kemana Pak? Rumah sakit mana yang sudah bekerja sama dengan Jasa Raja? Kami sudah bekerja sama dengan 100 rumah sakit, sekitar 100 rumah sakit itu di baik Banten nih. Di Banten, wilayah Banten, baik di wilayah Banten maupun Banten ya, provinsi Banten, di Tangerang maupun di wilayah Serang. Nah, itu 100 rumah sakit itu sudah bekerja sama. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan masuk ke salah satu rumah sakit itu, biasanya nanti sistem akan bekerja, akan melaporkan kepada kami bahwa di rumah sakit A itu ada korban laka lantas yang baru masuk. Nah, nanti di sistem kita akan muncul semacam notifikasi bahwa rumah sakit A ini ada kecelakaan baru. Nah, ini nanti baru kita connect lagi ke sistemnya kepolisian, namanya IRSMS.
Nah, apakah sudah ada laporan polisi atau belum? Nah, ini kita yang berkoordinasi. Nah, ini karena sudah ada 100 termasuk puskesmas Mas ya. Tidak hanya rumah sakit tapi puskesmas. Jadi nanti korban setelah mendapatkan laporan polisi, kami berikan surat jaminan namanya. Nah, surat jaminan itu ke rumah sakit bahwa korban laka lantas ini sudah dijamin oleh Jasa Raja sebesar maksimal biaya pengobatan 20 juta. Nah, artinya apa? Artinya masyarakat yang sudah kami jaminkan itu sudah tidak worry lagi memikirkan wah bayarnya gimana itu gimana, karena sebesar maksimal 20 juta itu sudah kami jaminkan. Seperti itu. Nah, kalau dia si korban ini meninggal dunia ataupun yang lainnya itu gimana? Berapa nih besaran santunannya? Iya, kalau meninggal dunia biasanya kami melakukan jemput bola. Artinya kami pergi mencari ahli waris yang sah gitu ya. Nah, dari laporan kepolisian tadi kami mendapatkan identitas, kemudian kami juga bekerjasama dengan Dinas Dukcapil untuk mengetahui siapa sih ahli waris yang sah gitu. Nah, ahli waris yang sah itu biasanya kami datangi, petugas kami akan datang ke sana untuk melihat bukti-bukti bahwa memang ahli waris itu sesuai gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah sesuai, sudah dipastikan sesuai dan terjamin, besaran santunan yang kita serahkan itu adalah sebesar 50 juta per korban gitu. Jadi kalau misalkan itu untuk yang meninggal TKP. Tapi kalau misalkan dia luka-luka dulu masuk rumah sakit, kemudian meninggal dunia, maka besarannya adalah jumlah tagihan atau perawatan di rumah sakit ditambah dengan jumlah meninggal dunianya, seperti itu. Berarti 40 sama 20 sama 50 juta maksimal 50 ya. juta maksimal. Ya, tergantung biasa biaya perawatannya berapa di rumah sakit, seperti itu. Jadi Jasa Raja hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas nih Pak. Nah itu. Jadi buat sobis yang belum tahu Jasa Raja itu tugasnya ngapain, salah satu hal kecilnya ataupun tugasnya yakni memberikan santunan buat korban kecelakaan lalu lintas. Nah Pak, uang santunan ini dari mana sebenarnya sih Pak? Iya, uang santunan ya. Iya, kalau kita flashback ke belakang tadi, kami kan juga tahu. Kami kan mengutip, sebetulnya kami mengutip iuran wajib tadi. Iuran wajib itu dari tiket penumpang yang penumpang angkutan umum yang mereka beli, mereka bayarkan. Itu kalau bus ya mereka kalau ada tarifnya misalkan berapa bus itu 100.000 gitu. 100.000. Berarti ada komponen Rp60 itu iuran wajib per orang yang diserahkan kepada kami. Tapi itu nanti yang melakukan pengutipan adalah pihak PO-nya, pihak busnya. Nanti busnya yang akan melakukan semacam penyetoran lah ke Jasa Raja. Nah, kemudian kalau misalkan pesawat terbang, kereta api itu kan ada tiketnya. Nah, tiket itu juga sudah masuk ke dalam komponen Jasa Rajanya, sudah ada dalam situ. Nah, sedangkan kalau untuk yang non kendaraan umum itu dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau kita buka STNK atau SKPD itu di situ tertulis SWDKLJ. Nah, itu juga besarannya disesuaikan dengan jenis atau golongan kendaraan. Ya, kalau motor itu misalkan 32.000, kemudian mobil pribadi misalkan 140.000. Nah, ini disesuaikan dengan golongan kendaraan. Nah, uang santunan itulah yang dihimpun dari situlah uang santunan tersebut. Gitu, Mas. Jadi begitu Sobat Ekbis, ternyata uang pajak yang kita bayarkan ataupun tarif tiket kita naik bus, kereta api, pesawat itu ada unsur komponen yang memang itu untuk memberikan santunan buat orang kecelakaan lalu lintas. Nah, selanjutnya nih Pak, sejauh ini atau hingga 2022 kemarin berapa sih nilai santunan yang sudah diberikan oleh Jasa Raja Cabang Banten nih Pak? Iya, kalau untuk periode tahun 2022 kami sudah menyalurkan santunan sebesar 84 miliar. Wow. Ya, angka yang cukup besar ya untuk sebuah santunan gitu. Nah, ini yang kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini ada kenaikan sebesar sekitar 11%. 11%. Berarti jumlah kecelakaan meningkat berarti ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Kenapa kok bisa meningkat? Seperti itu. Nah, boleh diceritakan
itu paling besar itu untuk santunan apa saja Pak? Apakah misalnya kecelakaan di darat ataupun di laut atau di mana itu ini dari 84 miliar itu ini? Sebagian besar itu kecelakaan di darat. Ya, jadi kecelakaan itu melibatkan dua kendaraan, apakah itu motor dengan mobil atau mobil dengan mobil. Nah, itu yang mendominasi jenis kecelakaan di tahun 2022 itu. Nah, dan sebagian besar itu korbannya adalah masyarakat yang berusia produktif, Mas, mulai dari umur 15 sampai dengan 30 tahun. Dan ini kalau kita lihat di data ya, ternyata banyak pelajar dan mahasiswa yang menjadi korbannya. Kemudian pekerja swasta atau pekerja lain itu yang menjadi korbannya. Ini yang menjadi fokus kita nanti ke depannya untuk melakukan sosialisasi bagaimana cara berkendara mungkin atau bagaimana berkendara itu sendiri. Nah, itu nanti menjadi fokus kita ke depannya supaya mengurangi tingkat kecelakaan itu tadi. Nah, karena usia produktif ini menjadi salah satu yang paling banyak meninggal nih. Kalau dari Bapak sendiri, apa sih sebenarnya yang sehingga usia produktif ini paling banyak menjadi korban gitu nih Pak nih? Apakah karena human error ataupun kecerobohan atau memang edukasi ataupun pengetahuan terkait berlalu lintasnya kurang gitu? Apa nih rata-rata ini? Iya, kalau kita lihat ya, usia 15 sampai 20 tahun itu kan usia-usia orang sekolah gitu ya. Dan mereka juga baru pegang motor biasanya, motor atau mobil. Nah, salah satunya mungkin mental dari teman-teman itu pelajar ini yang belum siap untuk berkendara. Jadi ternyata berkendara itu tidak hanya sekedar nyalakan motor, nyalakan mobil, jalan. Nah, tapi kan di jalan itu ada aturannya, ada bagaimana berkendara, bagaimana kita mematuhi rambu lalu lintas, bagaimana kita berkomunikasi dengan pengendara lain. Nah, inilah yang harus ditekankan kepada para pelajar ini. Jadi mental mereka masih mental muda gitu ya, maunya ngegas saja, maunya kenceng aja, tapi tidak memperhitungkan sesuatu hal yang akan terjadi. Nah, ini yang harus dibina sebetulnya. Nah, tugas ini sebenarnya hanya Jasara Harja atau kepolisian atau siapa yang untuk supaya si anak-anak muda atau pelajar ini ketika dia berkendara siap nih tugas pembinaan atau edukasi ini Pak sebenarnya? Iya, selama ini kami bekerja sama dengan pihak kepolisian, dengan mitra-mitra lain, ini untuk mensosialisasikan semacam safety riding. Nah, jadi mengajarkan bagaimana berkendara yang baik dan aman gitu ya. Dan itu biasanya kami bekerja sama dengan pihak kepolisian, kemudian ada juga dengan perhubungan, dinas perhubungan. Nah, ini kira-kira mana sasaran yang harus kita lakukan sosialisasi, biasanya kami berkomunikasi dulu, berkoordinasi dulu. Nah, supaya tepat ya sasarannya untuk melakukan pembinaan berkendara seperti itu. Kalau peran orang tua sendiri sejauh ini Bapak melihatnya gimana nih? Karena tentu naik kendaraan bermotor atau sepeda motor misalnya itu ada aturan dengan usia sekian sampai sekian baru dia bisa menaiki atau membawa motor. Itu bagaimana nih Pak? Iya, lingkungan keluarga sendiri juga sedikit banyak mempengaruhi Mas ya, karena kita tahu sendiri aturan bahwa pengendara itu harus mempunyai surat izin mengemudi itu minimal umur 17 tahun ya kalau nggak salah ya. Nah, itu juga harus dipatuhi, karena saya lihat SMP pun sekarang sudah banyak yang bawa motor di jalan raya, padahal dari sisi regulasi, dari sisi surat izin pun mereka belum punya mungkin. Nah, inilah yang peran keluarga bagaimana menahan anaknya untuk tidak membawa kendaraan sendiri dulu misalkan seperti itu. Nah, saya rasa tidak hanya kami bersama pihak kepolisian dan mitra yang lain yang harus mensosialisasikan seperti itu, tapi dari keluarga sendiri yang paling awal itu harus sudah mulai mengedukasi anak-anaknya supaya tidak melanggar atau menggunakan kendaraan sebelum waktunya seperti itu. Ditambah soal kesiapan itu
memang ini jadi problem juga Pak, ketika anak kadang orang tua lebih sayang anak dibanding sayang soal keselamatan ini. Iya, betul sekali. Dan itu fakta atau realita di lapangan itu. Anak-anak yang belum siap untuk membawa motor dikasih motor. Ini juga jadi problem. Artinya orang tua kemudian sekolah atau institusi pendidikan juga punya peran. Nah, sejauh ini dari sekian sekolah SMP yang dikunjungi Jasa Harja, sekolah mana sih yang menerapkan ini, sekolah ini untuk di bawah usia 17 tahun, yang belum di atas 17 tahun tidak boleh bawa sepeda motor nih. Atau ada beberapa sekolah yang menerapkan pola-pola itu sehingga bisa menekan angka kecelakaan di ini. Iya. Selama saya di Banten ya, saya lihat memang Jasa Raja sendiri sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah. Terus kami juga bekerja sama dengan universitas untuk mereka menjadi pelopor keselamatan lalu lintas. Artinya mereka bisa mensosialisasikan kepada lingkungan sekitarnya tentang keselamatan berlalu lintas. Kemudian saya lihat pihak sekolah juga sudah menerapkan aturan bahwa tidak boleh ada kendaraan di lingkungan sekolah. Itu artinya pelajar ini tidak boleh membawa kendaraan. Saya rasa itu sudah tepat gitu ya. Cuma memang harus ada pengawasan di luar itu gitu kan. Pihak sekolah sudah memberikan aturan, kemudian mungkin kita juga bersama kepolisian dan mitra lain sudah memberikan sosialisasi, tapi kembali ke masyarakatnya sendiri untuk sadar bahwa berlalu lintas itu ada aturannya seperti itu, Mas. Nah, ngomong selain memberikan santunan nih Pak Saldi, sebenarnya tugas Jasa Raja ngapain aja sih selain ngasih santunan? Kalau ada orang tahu sekarang, orang udah tahu ternyata tugas Jasa Raja memberikan santunan buat orang kecelakaan lalu lintas. Nah, tugas lainnya apa sih kalau boleh tahu nih Pak? Nih. Iya. Di sisi lain sebagai BUMN nih Pak. Nih. Ya, kami kan tidak hanya memberikan santunan terus gitu kan, tanpa ada upaya melakukan pencegahan. Nah, salah satu upaya kami adalah melakukan pencegahan itu tadi. Nah, satu sosialisasi, kemudian kita kadang juga memberikan memasang rambu-rambu, spanduk keselamatan dan lain-lain itu ya. Tentunya bekerja sama dengan mitra terkait supaya menekan angka kecelakaan tadi. Nah, di luar kecelakaan dan santunan tadi, sebenarnya Jasa Raja itu punya program yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi kami itu menyalurkan bantuan, contohnya ya, itu berupa kemarin yang paling baru itu memberikan pengembangbiakan terumbu karang misalkan. Artinya apa? Supaya lingkungan di laut itu tetap asri, tetap terjaga. Kemudian kami juga kadang-kadang memberikan bantuan pohon produktif. Nah, pohon produktif itu seperti apa? Seperti yang berbuah dan menghasilkan supaya bisa digunakan oleh masyarakat selain untuk menjaga lingkungan itu sendiri. Kemudian kami juga bisa memberikan bantuan ke rumah-rumah ibadah misalkan. Nah, itu misalkan memang ada bantuan seperti itu untuk anak yatim misalkan atau rumah ibadah, itu biasanya kami juga bisa menyalurkan seperti itu. Itu isi kegiatan di luar santunan dan kecelakaan. Itu program kemitraan bina lingkungan namanya Pak? Itu kalau sekarang namanya TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kalau dulu apa ya? PKBL kalau dulu, betul. Sekarang TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ya. Tapi substansinya masih sama Pak ya nih? Masih sama. Nah, selanjutnya itu biasanya diberikan ke wilayah mana aja tuh Pak ini, bantuan-bantuan untuk TJSL ini nih? Apakah memang ada kriteria khusus atau masyarakat bisa mengajukan misalnya? Ya, masyarakat umum sebetulnya bisa mengajukan. Nanti dari tim kami atau dari kantor pusat itu akan melakukan survei terlebih dulu. Apakah bantuan ini layak diberikan atau tidak. Nah, jika memang menurut hasil survei itu layak untuk diberikan, maka kami akan merealisasikan hal tersebut gitu, Pak. Jadi bisa diajukan ke kantor Jasa Raja, nanti akan direview, baru apakah ini tahun ini atau tahun depan baru bisa betul. ACC. Disesuaikan dengan anggaran yang ada.
Nah selanjutnya nih Pak, selain kemarin kan habis Nataru nih Pak, belum. Nah Iya, bagaimana nih peran Jasa Raja kemarin tuh? iya. Selama Nataru atau Nataru dan tahun baru, Natal dan tahun baru ya, itu kami mengadakan kegiatan namanya posko bersama. Nah biasanya kami menyiagakan seluruh pegawai kami H-7 dan H+7 Nataru. Jadi H-7 H+7 ini teman-teman harus waspada, harus memonitor kecelakaan yang terjadi di masa-masa tersebut gitu ya. Jadi nggak ada istirahatnya Mas. Oh. Kalau cuti juga kayaknya nggak bisa nih. Berarti kemarin nggak cuti sama sekali nih Pak? Nggak ada, karena memang kita harus siaga. Jadi kalau misalkan ada laka, ya kita harus segera, gitu kan. Tidak hanya di Nataru, tapi biasanya di Lebaran. Nah Lebaran itu juga H-7 H+7 kita siaga bersama mitra, melakukan sosialisasi pencegahan, termasuk kalau misalkan ada kecelakaan harus segera ditangani dengan cepat, gitu Mas. Nah saat yang lain liburan, merayakan tahun baru nih Bapak ada di posko nih Pak? Iya Pak. Nah gimana nih suka dukanya selama ini Pak? Mungkin sedikit cerita, diteleponin anak atau istri, ya kau nggak pulang-pulang ini. Iya. Ya, memang awalnya berat Mas ya, sulitnya karena biasanya kan kita ada di keluarga gitu ya pada saat-saat seperti itu. Tapi karena sudah tahu kerjanya bapaknya itu seperti ini, akhirnya mereka menyadari gitu. Lama-lama menyadari, oh ya sudah, ayah pasti nggak bisa nih, bapak pasti nggak bisa kalau udah Lebaran, udah tahun baru pasti nggak bisa diganggu gitu kan. Nah itu biasanya menjadi apa ya, kesan tersendiri. Tapi kita kan punya hari lain, itu nanti yang bisa kita luangkan untuk keluarga. Tapi kalau untuk yang tugas-tugas yang memang sudah tidak bisa diganggu, mereka sudah apa ya, sudah mengerti lah. Jadi anak dan istri juga sudah memahami ini. Iya, betul. Bang, ini himbauan buat masyarakat nih, dengan tadi disampaikan bahwa angka kecelakaan santunan yang diberikan meningkat, itu kemudian korban mayoritas adalah usia produktif gitu tuh. Nah, himbauan ke masyarakat nih, bagaimana nih supaya angka kecelakaan di Provinsi Banten ini bisa terus ditekan? Iya, kami dari Jasa Raja itu selalu menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan raya. Yang pasti yang pertama adalah jika bepergian dengan kendaraan, tolong dipastikan bahwa kendaraan itu dalam keadaan fit gitu ya. Selain kendaraan juga jasmani kita juga harus fit. Jadi dalam berkendara itu kita dapat mengantisipasi risiko-risiko yang akan terjadi di jalan raya gitu ya. Kemudian patuhi rambu lalu lintas. Jadi kalau ada rambu lintas itu bukan untuk dilanggar tapi untuk dipatuhi. Kemudian ketika berkendara itu berkendaralah yang santun gitu ya. Bagaimana kita menghargai pengendara lain, jadi menjadi tertib di jalan raya. Dan kemudian jangan lupa menggunakan perlengkapan pengamanan yang sesuai. Kalau misalkan motor harus pakai helm, mobil harus pakai seatbelt, dan hindarilah menggunakan handphone ketika berkendara. Dan tentunya kami tidak lupa menghimbau untuk taat pajak juga nih, untuk pajak kendaraannya agar dibayarkan di samsat-samsat terdekat seperti itu Mas. Ini masih ada bebas denda nggak nih Pak? Kebetulan sudah selesai ya. Oh sudah selesai Pak. Selesai pertanggal 31 kalau nggak salah Desember kemarin. Jadi masyarakat yang belum bayar pajak segera bayar pajak. Segera bayar pajak, iya. Karena pajak itu gimana Pak? Kata orang pajak itu apa ya? Orang bijak taat pajak gitu ya. Iya. Dan pajak itu kan untuk membangun provinsi Banten juga gitu. Iya. Jadi peran pajak ini juga memang sangat besar gitu Pak ya. Salah satunya tadi selain untuk membangun, kemudian untuk memberikan santunan gitu Pak ya. Nah selanjutnya hal lain dari soal kecelakaan nih Pak. Ini ngomong-ngomong, banyak ketika orang cerita atau ketemu Bapak nemuin masyarakat ini ada nggak sih Pak? Jasa Raja itu apa sih? Pernah mendapatkan hal begitu Pak? Iya. Jadi kalau
masyarakat itu banyak yang tidak tahu tentang jasa raja, gitu ya. Terutama ketika mereka mengalami kecelakaan itu tadi. Jadi tiba-tiba dapat info kecelakaan, terus ada orang datang. Orang datang itu siapa? Ternyata orang jasa raja. Ngapain kok tiba-tiba nanya KTP, nanya KK, nanya apa buku nikah dan lain-lain. Ini untuk apa gitu kan? Nah, itu biasanya rekan-rekan kami akan menjelaskan. Jadi karena masyarakat tidak tahu untuk apa, biasanya kan nolak, untuk apa saya dimintain itu gitu kan. Tapi teman-teman kami biasanya menjelaskan di awal bahwa ini korban laka itu mendapatkan santunan dari jasa raja. Lalu dijelaskan jasa raja itu seperti apa, supaya masyarakat juga, oh ternyata selama ini mereka dijamin kalau mengalami kecelakaan di jalan raya. Nah inilah yang kami berikan kepada masyarakat ketika kami melakukan survei itu tadi. Itu umumnya yang di pinggiran atau pedesaan atau di mana tuh Pak? Biasanya yang mereka nggak tahu itu umumnya. Iya. Atau bahkan di perkotaan juga sama atau gimana tuh? Sama, hampir semuanya sama gitu ya. Jadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan itu mereka rata-rata tidak mengenal jasa raja itu seperti apa. Tapi ketika kami jelaskan, mereka biasanya akan bercerita kepada masyarakat sekitar, tetangga sekitar. Oh ada jasa raja loh, ada jasa raja. Jadi sekarang kami kalau misalkan ada kecelakaan biasanya ada telepon. Wah tetangga saya kecelakaan. Nah itu yang akhirnya kami mulai senang nih, mulai dikenal sama masyarakat. Kalau ada kecelakaan, wah ingat jasa raja, kecelakaan ini jasa raja. Itu kami juga apa ya, semakin senang berbaur sama masyarakat. Tapi supaya mereka tahu. Ingatnya ini pas lagi musibah ini. Nah itu dia. Kalau bisa jangan ketemu jasa raja lah gitu ya. Jangan sampai. Jadi kalau orang ngelihat, aduh jasa raja nih ada yang laka nih gitu kan. Ya, mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi lah. Bisa dikurangi. Jadi ada kontak khusus enggak sih yang disediakan Pak supaya yang biasanya bisa dihubungi oleh masyarakat, apakah ada call center atau ini? Iya, kami tuh ada call center di nomor berapa ya? 15.020 kalau nggak salah. Itu call center, itu yang terpusat. Atau nanti bisa menghubungi melalui website juga ada. Kemudian kami juga ada Instagram, Twitter. Nanti masyarakat bisa berkomunikasi melalui media sosial tersebut. Atau misalkan kalau masyarakat sudah tahu aplikasi JRku, di situ juga bisa melaporkan kejadian laka. Jadi tinggal difoto lokasinya di mana, nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melihat apakah benar ada kecelakaan di situ gitu Mas. Gitu. Nah biasanya proses klaim itu sendiri Pak, ketika kecelakaan khususnya yang meninggal dunia itu berapa hari sih bisa mereka ini? Kami punya target penyelesaian untuk meninggal dunia itu 3 hari gitu ya. 3 hari sudah dibayar. Tapi sudah dibayar, sudah diserahkan santunannya. Tapi alhamdulillah rata-rata untuk tahun 2022 itu untuk meninggal dunia kami bisa menyelesaikan dalam jangka waktu 1 hari 1 jam. 1 hari 1 jam. Oh. Ya, jadi keren. Harapan kami santunan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak keluarga gitu ya, gitu, dengan cepat gitu. Apalagi memang biaya meninggal dunia itu mahal juga Pak ternyata. Iya. Apalagi ya tiap daerah kan beda tradisi. Iya. Khususnya di Banten. Kalau di Banten ada tahlilan, ada 7 hari, ada 40 hari, 100 dan seterusnya. Ada ngekhol segala macam. Memang itu adat dan budaya yang ada di Provinsi Banten. Ya mudah-mudahan itu bisa membantu. Dan terima kasih banyak karena memang karena ada santunan dan bantuan jasa raja, masyarakat juga tidak begitu terbebani gitu. Ya, insyaallah. Nah mungkin di ujung-ujung acara podcast ini kita ngobrol ini ada closing statement Pak yang disampaikan masyarakat itu tuh khususnya para pendengar dan penonton Ekbis Banten nih Pak. Ya, kembali saya berikan kepada himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu lalu lintas dan gunakan alat keselamatan yang sesuai dengan jenis kendaraannya. Saya rasa itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Saldi sudah meluangkan waktunya berbincang bersama
saya dalam program Ekbis Banten Podcast. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dan obrolkan ini memberikan banyak manfaat, khususnya para penonton dan masyarakat Banten gitu. Saya Ismet selaku host mengucapkan terima kasih banyak. Saya tutup acara ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.